Ya ampun Mas Bu, apa yang kau lakukan? Kau sudah bermain gadget selama 18 jam lebih dengan posisi itu. Sudah 1 minggu kau melakukan itu. Halo Mas Gunam, aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa begini. Kau tahu, awalnya aku hanya berniat melihat beberapa video lucu di YouTube. Tapi akhirnya aku malah membuka video-video lainnya. Seperti video cara menangkap burung tanpa kekerasan, tutorial bermain klarinet, melakukan tarian minta hujan, bahkan video tentang bagaimana berbicara secara terbalik. Olah samanuk, apa rakam, kiap nak? Lihatlah dirimu. Kau sudah mulai kacau. Bahkan kau tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kenapa aku bisa seperti ini ya Mas Gunam? Waktuku habis hanya untuk berselancar di internet melalui gadget. Aku bahkan lupa untuk mengangkat pakaian yang aku jemur 9 hari yang lalu. Dengar ini. Aku rasa kau sudah kecanduan internet. Wah, kecanduan internet? Apa itu artinya aku adalah seorang pahlawan super? Justru kau dalam keadaan kacau. Kau telah kehilangan semua waktu produktifmu. Lalu apa sebenarnya kecanduan internet itu Mas Gunam? Baiklah Mas Bu, biar kujelaskan padamu. Kecanduan internet adalah keadaan di mana kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas online tidak bisa dikendalikan dengan baik sehingga mempengaruhi produktivitas seseorang, baik dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, dan juga kesehatan. Seseorang yang menderita kecanduan internet menjadi sangat bergantung pada penggunaan internet, berselancar di dalamnya bahkan secara tidak sadar atau juga disebut mindless browsing. Aku mulai mengerti sekarang. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan aku ataupun seseorang bisa kecanduan internet, Mas Gunam? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecanduan internet. Namun, dua hal yang paling menonjol adalah faktor lingkungan seseorang dan desain dari konten internet itu sendiri. Faktor lingkungan seseorang dan desain dari konten internet itu sendiri? Betul. Kau tahu mengapa sangat mudah bagimu, diriku, atau orang-orang lain untuk menggunakan smartphone-nya setiap 5 menit sekali? Karena mereka jomblo? Bukan. Itu karena smartphone kita selalu dalam posisi yang berdekatan dengan kita sendiri. Di saku celana, di samping meja, di depan kita. Smartphone selalu ada di dekat kita sehingga sangat mudah untuk menggapainya, membuka kunci layar, dan mulai memainkannya. Bahkan, smartphone saat ini hanya perlu menggunakan wajah kita untuk membuka kunci layarnya. Sangat mudah dan cepat. Otak primitif kita sangat suka dengan aktivitas yang bersifat mudah dan cepat mendapat reward. Sehingga, ia akan merekam dan mengingatnya sebagai suatu kebiasaan. Jadi begitu ya? Lalu, bagaimana dengan desain dari konten internet itu sendiri, Mas Gunam? Situs dan aplikasi media sosial ataupun game didesain untuk jadi sangat adiktif dengan menggunakan prinsip reward system yang ada pada otak kita. Setiap kali ada reward, otak kita menstimulasi dopamin, menandakan kalau kegiatan dilakukan itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Begitu juga dengan desain konten internet. Reward itu bisa berupa berbagai macam hal, suara notifikasi chat dari aplikasi media sosial misalnya, atau likes dan komen dari Instagram, postingan yang lucu di Facebook, video-video baru di YouTube. Setiap kali kita berselancar dan menemukan reward-reward ini, otak akan merespon dengan menstimulasi dopamin yang merupakan hormon rasa bahagia. Hormon rasa bahagia? Bukankah itu hal yang bagus, Mas Gunam? Ketika kau berada dalam keadaan di mana jarak antara inisiasi kegiatan dan reward yang terlalu dekat, kau akan kehilangan produktivitasmu. Otak akan memilih cara yang lebih mudah dan memerlukan sedikit tenaga daripada sebaliknya. Pada akhirnya, kita jadi enggan melakukan pekerjaan atau kegiatan yang jarak antara inisiasi dan rewardnya lebih jauh dari menggunakan internet, seperti membersihkan kamar, mencuci baju, menjemput keponakanmu, membuat sebuah lukisan, berlatih menari minta hujan, menulis sebuah puisi, bahkan sekedar berolahraga di pagi hari. Hal itu dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut tidak lebih cepat mendapat reward ketimbang scrolling di aplikasi media sosial untuk menemukan postingan yang kita suka. Ya ampun Mas Gunam, aku tidak menyangka kalau menggunakan internet secara berlebihan dapat membuatku kecanduan dan menghilangkan semua produktivitasku. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk selamat dari kecanduan internet ini, Mas Gunam? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan berhenti melakukan kegiatan mindless scrolling ataupun mindless browsing. Keadaan di mana kita tidak tahu apa yang hendak kita lakukan di internet. Kita tidak tahu apa yang ingin kita cari. Mulai sekarang, gunakan internet di gadgetmu ketika kau sudah tahu apa yang mau kau lakukan atau cari. Ini bisa jadi sangat efektif bagi penggunaan waktu kita di layar gadget.
Selain itu, jika kita merasa sudah terlalu sering bermain gadget dan hal tersebut sudah sangat mengganggu produktivitas dan kesehatan kita, mulailah dengan memperbaiki desain lingkungan sekitar kita. Jika biasanya smartphone-mu selalu berada di dekat denganmu, buatlah ia lebih jauh. Letakkan di ruangan berbeda. Hal ini bisa mengurangi distraksi dan membuat kita harus berjalan beberapa saat terlebih dahulu untuk menggunakan smartphone kita. Jika kita terlalu sering bermain game di gadget kita, hapus game tersebut beberapa saat. Sehingga, ketika kita ingin bermain game itu, kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu, sebelum kita bisa memainkannya lagi. Jarak antara usaha dan reward menjadi relatif lebih jauh. Wah, itu ide bagus Mas Gunam. Aku akan meletakkan smartphoneku di rumah mantan pacarku di kota sebelah, sehingga aku tidak perlu khawatir terdistraksi oleh semua notifikasi dan mulai produktif lagi. Oh iya Mas Gunam, lalu apa ada cara lainnya lagi? Kau juga bisa mulai berolahraga dengan rutin lagi. Berolahraga bisa memperbaiki reward system di otak kita melalui stimulasi Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF, yang juga disebut sebagai protein yang memperbaiki sistem daya ingat dan daya pembelajaran di otak. Kau akan kembali merasa lebih baik setelah berolahraga rutin dan mengganti kebiasaan lamamu dengan yang baru. Kebiasaan yang lebih baik untukmu. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai hidup sehat lagi. Aku akan mengambil tindakan. Terima kasih atas saran dan penjelasanmu Mas Gunam. Kau memang sepupu terbaikku. Aku jadi ingat saat pertama kali kita makan ikan lele goreng bersama. Ini dia pesanannya. 2 ikan lele goreng kering. Wah, terima kasih kawan. Terima kasih sudah menonton animasi sederhana ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Kalian juga bisa membantu support kita loh. Semua sangat berarti. Tapi jangan lupa sedekah kepada yang lebih membutuhkan terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Tetap sehat dan bahagia selama-lamanya.